Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami dan memberkati kami. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini boleh memberikan pencerahan kepada kami dan boleh mengarahkan kehidupan kami, agar kami boleh mengasihi Tuhan dan kami boleh bersandar kepada Tuhan, dan kami juga boleh menjauhi segala macam dosa dan kecemaran dan boleh hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan membahas mengenai kerajaan 1000 tahun. Ada banyak pendapat dan banyak tafsiran mengenai kerajaan 1000 tahun ini, dan yang paling utama itu ada 3, ya, apa yang disebut sebagai premilenium, lalu ada yang disebut sebagai post-millennium, dan ada yang disebut sebagai amillennium. Ya, sebelumnya kita akan membaca Alkitab dulu dari Wahyu pasalnya yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus pada masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, jelas pembacaan firman Tuhan tadi itu menyinggung kerajaan 1000 tahun. Tetapi apakah pengertian kita tentang 1000 tahun itu sama dengan pengertian orang-orang lain atau tidak? Atau yang paling penting adalah apakah pengertian kita tentang 1000 tahun ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab atau tidak? Itu yang paling penting, ya. Dan kalau kita membaca Alkitab dengan teliti dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak ada satupun bagian lain dari Alkitab yang berbicara kerajaan 1000 tahun. Tidak ada, kecuali bagian yang saya baca tadi. Tidak ada bagian lain yang bicara kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan fakta yang kedua adalah bahwa kitab Wahyu ini ditulis dengan simbol-simbol, ya, dan itu berdasarkan penglihatan Rasul Yohanes waktu dia berada di Pulau Patmos ketika dia dibuang pada usia sudah sangat tua, ketika dia berumur sudah 90 tahun, masih jauh di atas umur Pak So.
ya, apalagi saya masih jauh juga di atas umur Bu Erni, ya, 90 tahun. Itu umur sangat suntuk, ya, sangat tua sekali. Ya, kita semua berharap bisa berumur seperti itu kan? Ya, tapi untuk apa ya kalau tua sekali sudah itu rasakan makanan pun sudah nggak ada rasa ya, karena kayak gigit kayu begitu ya. Ya untuk apa ya? Ya, tapi saudara, kalau kita panjang umur melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan ya, kalau nggak bisa khotbah ya umur misalnya pendeta ya, umur sudah 80 tahun nggak bisa khotbah misalnya, ya banyak-banyak berdoa syafaat di rumah, mendoakan jemaat, mendoakan pelayanan penginjilan dan lain sebagainya. Ya, saya sendiri kalau diberi umur panjang oleh Tuhan, ya karena kemarin waktu serangan jantung itu saya kira sudah mati, ternyata nggak mati ya. Kondisi saya tambah baik ya, dan semakin baik sekarang. Kalau Tuhan beri saya umur panjang, ya mungkin saya akan kerja keras sampai umur 70, di atas 70 sedikit. Setelah itu hanya sibuk live streaming, diam di rumah, berdoa dan menulis. Ya, kira-kira itu cita-citanya. Sudah tua masih punya cita-cita ya. Bukan hanya anak kecil yang punya cita-cita. Ya, jadi Yohanes ini saudara umurnya tua sekali. Dan tidak ada murid-murid lain yang umur setua Yohanes. Semua murid-murid lain itu dibunuh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang dipenjarakan terbalik. Petrus itu disalib terbalik. Lalu dipenggal kepalanya. Semua murid-murid Tuhan itu ada yang dibakar hidup-hidup. Semua itu mati di dalam penganiayaan karena memberitakan Injil. Rasul Paulus itu dipenggal kepalanya di Roma. Ya. Hanya Rasul Yohanes yang diberi umur panjang sekali oleh Tuhan. Ya, dan dia mati dalam umur yang tua. Bukan mati karena dibunuh. Itu Rasul Yohanes. Dan waktu dia mendapat penglihatan untuk menulis kitab Wahyu yang saya baca tadi ini, dia sudah berumur 90 tahun. Ya, itu Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes ini punya murid terkenal. Itu namanya Polikarpus. Murid langsung Rasul Yohanes. Dan Polikarpus ini dia juga menderita karena Injil. Pernah dia dibakar hidup-hidup, digoreng hidup-hidup, dimasukkan ke dalam minyak panas. Ya, itu sampai menurut tradisi itu 1-2 kali nggak mati. Ya, karena Tuhan belum menghendaki dia mati. Ya, terakhir baru mati. Ya, dia dibakar, dibunuh. Jadi saudara, memang mengikut Tuhan itu ada yang umurnya sangat pendek, bahkan Tuhan Yesus sendiri umur hanya 33,5 tahun. Ya, mati disalib ya. Itu Tuhan. Murid-muridnya ada yang mati muda. Yakobus itu dipenggal kepalanya oleh Herodes. Yakobus saudara Yohanes. Ya, Yakobus yang satunya tidak ada ceritanya bagaimana dia memberitakan Injil ya di dalam Kisah Para Rasul, dan menurut tradisi dia mati juga. Ya, karena memberitakan Injil. Jadi ada 2 Yakobus murid Yesus. Pertama Yakobus saudara Yohanes, yang kedua Yakobus itu yang satunya ya. Lalu ada 1 Yakobus lagi yang disebut Alkitab ada 3 ya. Kalau murid 2 ditambah 1 yang ketiga itu saudara kandung, saudara seibu maksudnya. Saudara sekandung seibu. Karena beda ayah ya. Yesus tidak punya ayah. Karena Maria mengandung oleh karena kuasa Roh Kudus ya. Sedangkan Yakobus saudara Yesus satu rahim dengan ya, Tuhan Yesus, itu menjadi tokoh penting dalam gereja. Nah, Yakobus ini yang menulis surat Yakobus. Kalau saudara membaca Alkitab ada surat Yakobus. Yakobus saudara Tuhan Yesus. Sedangkan Yakobus murid yang dua-duanya itu, yang pertama itu mati awal sekali, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Yakobus yang satunya mati nanti setelah memberitakan Injil. Ya. Jadi mengikut Tuhan seperti itu.
Dan saudara-saudara, Rasul Yohanes ini justru di masa tuanya, di dalam pembuangan di Pulau Patmos, baru mendapat penglihatan untuk menulis kitab Wahyu ini. Ternyata itu kepentingannya. Mengapa dia nggak mati dulu? Ya, supaya Tuhan menyatakan kepadanya bagaimana gereja hidup dalam dunia, apa yang terjadi, bagaimana orang-orang Kristen itu hidup di dunia ini, bagaimana mereka menderita, bagaimana Injil diberitakan, dan bagaimana mereka mengalami kemenangan di dalam Kristus. Maka Rasul Yohanes ini mendapat hak istimewa, ya, untuk mendapat penglihatan-penglihatan yang rasul-rasul lain itu tidak lihat. Dan yang namanya penglihatan-penglihatan tentu itu tidak bisa ditafsir harafiah. Ya, saudara ya. Dia melihat katanya setan misalnya diikat dengan rantai, ya. Ya, diikat dengan rantai, ya. Di dalam satu bagian lain, ya, kita tidak usah membuka, ya. Apakah setan bisa diikat dengan rantai? Enggak mungkin. Karena setan itu roh. Ya, setan itu tidak berwujud. Jadi kalau saudara-saudara mengatakan melihat setan, lalu rambutnya panjang gitu, ya, kayak kuntilanak begitu, ya, lalu giginya hitam-hitam, matanya merah penuh darah gitu, ya, lalu gini, itu pasti bukan wajahnya setan itu. Itu hanya tipuan setan untuk menakut-nakuti. Setan itu, saudara, ya, kalau kita bicara iblis itu, penghulu malaikat yang jatuh itu wajahnya itu tampan sekali itu. Nggak mungkin jelek sekali, ya. Jadi kita sering mengasosiasikan setan itu, ya, menyerupakan setan itu dengan yang buruk-buruk, yang mengerikan kan. Ya, untuk menakut-nakuti. Padahal setan itu tidak seperti itu. Mereka, ya, setan dan pengikut-pengikutnya yang jatuh, ya, yaitu setan dan roh-roh jahat itu dulunya malaikat-malaikat yang baik, dan mereka itu mempunyai penampilan yang sangat elok, ya, sangat tampan, sangat rupawan. Tapi mereka menjadi rusak karena jatuh dalam dosa, ya, itu setan. Nah, wahyu ini harus ditafsirkan secara simbolik. Ya, harus ditafsirkan secara simbolik, tidak bisa secara harafiah. Maka demikian juga, saudara, dengan pemahaman tentang kerajaan 1000 tahun ini. Tidak bisa ditafsirkan secara harafiah. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkan ini, saya ingin menjelaskan sekarang mengenai pandangan-pandangan mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Yang pertama yang disebut sebagai premilenium. Premilenium ini, istilah pre itu sebelum, milenium itu 1000 tahun ini, ya. Ya, 1000 tahun itu milenium. Ya, masih ingat dulu tahun 2000, ya. Ya, kalau saudara masih ingat tahun 2000 dulu, ya, orang bilang ini tahun milenium ini. Ini kita masuk era milenium gitu, ya. Dan anak-anak atau orang-orang yang lahir pada tahun 2000 dan 2000 ke atas disebut anak-anak milenial. Ya, saudara, milenium itu 1000 tahun. Ya. Jadi pre-milenium itu sebelum. Milenium 1000 tahun berarti sebelum 1000 tahun. Kenapa ada istilah sebelum 1000 tahun? Sebelum 1000 tahun Tuhan Yesus datang lebih dahulu. Ya, setelah itu baru Yesus memerintah 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Itu namanya pandangan premilenium. Dan pandangan premilenium ini ada dua macam. Pertama yang disebut premilenium historis, dan yang kedua premilenium dispensasionalisme. Saya mau menjelaskan yang dispensasionalisme. Kalau yang premilenium historis, dia percaya Yesus datang dulu kali yang kedua nanti,
Lalu setelah dia datang baru mendirikan kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Ya, setelah 1000 tahun itu masuk ke dalam kekekalan. Ya. Nah, kalau dispensasionalisme itu berkata Yesus datang nanti dia tidak injakan kaki di bumi. Dalam khotbah-khotbah saya yang lalu mengenai seri akhir zaman saya sudah menjelaskan ini ya. Jadi dia hanya ada di atas awan-awan. Nanti orang-orang percaya yang sudah mati dihidupkan, lalu bersama-sama orang-orang percaya yang masih hidup diangkat bersama-sama naik menjumpai Tuhan Yesus di atas awan-awan. Seperti itu. Maka orang-orang yang percaya pengangkatan atau istilah bahasa Inggris itu rapture semacam ini, itu ada lagu-lagunya. Pertemuan di udara misalnya. Ada hymn terkenal juga itu yang menggambarkan rapture ini. Saya kira orang reform nggak bisa menyanyikan ini karena kita tidak percaya rapture. Tapi sering di gereja reform ya lagu ini karena hymn ini indah sekali ya. Sering dinyanyikan ya. Itu kan. Nah, saudara-saudara, menurut dispensasionalisme ini, Yesus angkat orang-orang percaya yang sudah mati tadi dihidupkan, yang hidup itu kemudian diangkat, ya bersama-sama dengan yang mati, yang sudah dihidupkan, bertemu dengan Kristus di atas, dan tinggal di atas itu selama 7 tahun. Tinggal bersama Tuhan Yesus selama 7 tahun. Nah, di bumi ada dibagi 2 7 tahun itu. 7 tahun bagi 2-nya berarti 3,5 tahun. 3,5 tahun pertama itu katanya orang Israel bertobat besar-besaran. Karena orang Israel sampai saat ini menolak Kristus. Itu banyak orang Kristen itu tidak memahami iman Kristen ya. Dianggap itu Israel itu Kristen. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa di Israel sana, Kristen teriak-teriak dukung Israel. Ini Kristen, maaf ya, Kristen bodoh luar biasa. Yang menyalibkan Yesus siapa? Orang Yahudi, orang Israel. Ya, kamu kalau Kristen hanya Kristen dukung Israel, kamu belum memahami iman Kristenmu. Yang menyalibkan Kristus siapa? Israel. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, miliknya orang Yahudi atau orang Israel. Ya, Kristen itu ya memang ada hubungan historis dengan Yahudi dan Israel. Ya, karena kita mengakui perjanjian lama yang diterima juga oleh orang-orang Yahudi sekarang, tetapi secara iman itu berbeda sama sekali. Kita percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Israel menolak Yesus. Jadi mereka sampai sekarang masih menunggu Mesias, masih menunggu Juru Selamat. Mereka menolak Tuhan Yesus yang kita percaya. Itu perbedaan fundamental, tidak ada samanya ini. Jadi kalau menurut Kristen, orang-orang Israel ini kalau mati kemana? Mereka menolak Yesus. Tidak mungkin masuk surga. Karena mereka menolak Juru Selamat. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan Israel, jangan sembarangan. Misalnya berperang melawan Palestina. Wah, kita Kristen dukung Israel. Ngapain dukung Israel? Itu masalah politik kok. Masalah perebutan tanah atau wilayah kekuasaan. Ya. Jadi yang dispensasionalisme ini berkata, Israel akan bertobat. Ya, selama 3,5 tahun itu. Dan 3,5 tahun yang kedua itu ada siksaan besar, Great Tribulation atau penganiayaan besar. Seperti itu. Setelah lewat masa 7 tahun itu, barulah Yesus turun di muka bumi ini bersama tadi orang-orang yang sudah diangkat. Turun di Yerusalem, tinggal di sana, jadi raja, memerintah selama-lamanya 1000 tahun. Memerintah selama 1000 tahun. Ya, siapa yang diperintah? Ya orang-orang dunia ini pada umumnya. Yesus memerintah bersama-sama dengan orang-orang yang sudah diangkat tadi. Turun kembali ke bumi,
pusatnya di Yerusalem. Nanti di Yerusalem itu bait Allah didirikan kembali, lalu korban-korban persembahan di bait Allah diadakan kembali. Untuk apa? Ini kan konyol ya. Perlu enggak korban itu dihidupkan kembali? Perlu tidak? Enggak perlu. Korban agungnya sudah ada. Korban-korban perjanjian lama itu hanya untuk menutup dosa sementara waktu, supaya Tuhan jangan murka kepada Israel. Tapi setelah Tuhan Yesus menjadi korban agung mati di atas kayu salib, maka pendamaian ya dari pihak Allah terhadap manusia yang ditunjukkan oleh terbelahnya tirai bait Allah dari atas ke bawah, terbelah dua, artinya terbuka jalan manusia kepada Allah. Yang membuka jalan itu siapa? Allah sendiri, bukan manusia. Maka setelah itu kita tidak memerlukan lagi korban-korban hewan. Itu yang dijelaskan kitab Ibrani. Saudara baca kitab Ibrani, di sana dijelaskan supremasi keunggulan daripada korban Kristus. Ya, bahkan keunggulan karya imamat Kristus melampaui karya imamat daripada Harun dari suku Lewi. Ya, jadi korban-korban perlu enggak? Enggak perlu. Tapi dispensasionalisme berkata Yesus akan datang memerintah di Yerusalem, dari Yerusalem memerintah seluruh dunia, bait Allah didirikan, korban-korban dihidupkan kembali. Ya, 1000 tahun lamanya Tuhan Yesus memerintah. Seperti itu ya. Ini namanya premilenium dispensasionalisme. Nah, kalau yang premilenium historis menolak itu. Nah, apakah tafsiran semacam ini benar atau tidak? Sama sekali tidak benar. Ya. Kenapa tidak benar? Alkitab berkata Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti, kita masuk dalam kekekalan. Masuk dalam langit dan bumi yang baru. Nanti masalah langit dan bumi yang baru saya akan bahas ya dalam pertemuan atau dalam ibadah 1-2 minggu ke depan ya. Jadi tafsiran semacam ini adalah tafsiran yang mengharafiahkan apa yang dikatakan di sini ya. Dikatakan 1000 tahun ya. Dianggap 1000 tahun secara harafiah. Ya. Sebelum saya melanjutkan pembahasan mengenai apa maksudnya kerajaan 1000 tahun ini, saya menjelaskan dulu posisi yang lain ya. Pandangan yang lain yang namanya post milenium. Ya. Post milenium ini saudara, istilahnya post ya. Post itu berarti apa? Sesudah. Kalau tadi pre, sebelum ya. Nah, kalau post ini sesudah. Post milenium berarti sesudah milenium. Jadi sesudah 1000 tahun, maka Yesus datang kali yang kedua. Nah, ajaran post milenium ini biasanya dipegang oleh orang-orang reform zaman dulu, bukan yang sekarang ya. Orang-orang reform zaman dulu. Nah, post milenium ini berkata begini. Sesudah kerajaan 1000 tahun, barulah Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, yang dimaksud kerajaan 1000 tahun apa? Bukan harafiah, tapi waktu yang lama, yang panjang. Dan itu adalah waktu apa? Waktu Injil diberitakan di dunia ini. Ya, berarti apa? Sejak Tuhan Yesus naik ke sorga lalu mengutus para rasul memberitakan Injil, ya, ada Pentakosta, lalu kemudian apa? Injil mulai diberitakan. Dan ada masa yang panjang sekali, ya, masa pemberitaan Injil. Dan pada masa pemberitaan Injil ini ada banyak yang bertobat,
menjadi orang percaya. Tadi dunia ini gelap dalam dosa. Sekarang hadirnya kekristenan, dunia menjadi terang. Ya, dosa semakin disingkirkan, dunia semakin baik. Itulah masa 1000 tahun. Nanti pada puncak-puncak kebaikannya masa 1000 tahun itu Yesus datang. Ini pemahaman postmilenial. Jadi yang dimaksud 1000 tahun apa? Era di mana Injil diberitakan. Ya. Dunia akan tambah baik, begitu ya. Dunia akan tambah baik. Ya. Lalu kemudian pada puncak kebaikannya Yesus datang kali yang kedua. Dan sekitar tahun 1800-an itu postmilenial ini mendapat dukungan sangat besar daripada pemikir-pemikir reform juga. Ya, karena melihat dunia tambah baik. Ya. Bukan hanya karena ada pemberitaan Injil, tapi juga kemajuan-kemajuan teknologi. Ya, kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. Ya, ditemukan mesin-mesin, ya. Kehidupan manusia tambah baik, ya. Kehidupan manusia itu tambah nyaman, nah, tambah optimis. Jadi mereka pikir dunia akan tambah baik, Injil diberitakan, ilmu pengetahuan maju, dan pada puncaknya nanti tiba-tiba Yesus datang seperti pencuri. Nah, tapi tahun 1900-an awal, sekitar tahun 1930-an dan 40-an. Ada perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Dan dunia kacau balau luar biasa. Jutaan orang mati dibunuh. Pada perang dunia kedua yang terbunuh di Jepang itu berapa juta itu. Dibom 2 kota itu. Kota apa? Hiroshima, Nagasaki. Ya, banyak yang mati. Bahkan di era sebelumnya itu Hitler membunuhi orang Yahudi sekitar 6 juta, itu catatan resmi. Tapi catatan tidak resmi mengatakan lebih dari itu. Bisa sekitar 11-12 juta orang Yahudi dibantai oleh Hitler. Jadi ternyata kemajuan ilmu pengetahuan, orang bikin bom atom bukan untuk manusia tambah baik, tapi untuk memusnahkan sesama manusia. Maka pandangan postmilenial yang optimis dunia akan tambah baik itu ditinggalkan orang. Tidak dipercaya lagi. Ya. Jadi orang reform sekarang gak pegang itu. Karena kita tidak percaya dunia akan tambah baik. Ternyata dunia tambah rusak. Ya, itu postmilenial. Ya. Nah, walaupun demikian, penafsiran postmilenial ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Hanya satu salahnya. Menganggap dunia tambah baik dan pada puncak kebaikannya Yesus datang. Padahal Alkitab berkata, dunia tidak baik-baik saja. Dunia makin rusak dalam dosa. Ya, dan kalau kita meneliti Alkitab sungguh-sungguh, kita mendapati bahwa Alkitab mengajarkan orang dunia ini tambah rusak. Sekarang kita lihat semakin rusak. Kehidupan seksual rusak luar biasa. Kehidupan keuangan rusak luar biasa. Cara menghadapi manusia sesamanya itu rusak luar biasa. Orang kalau menghadapi sesamanya yang dipikir cuan saja, tahu cuan ya. Ya, uang saja, keuntungan, materi, duit. Maka ini rusak sekali.
maka orang seperti ini bisa bunuh orang demi duit. Ya. Demi perusahaannya sendiri maju, dia bisa bantai orang. Ya. Dunia kondisinya seperti itu, saudara. Anak bunuh orang tua, tinggal Google saja. Ya. Orang tua bunuh anak. Ibu ajak anaknya minum racun sama-sama, bakar diri sama-sama. Ya. Ini rusak luar biasa, saudara. Bukan sesuatu yang baik-baik saja. Ya. Dunia ini tidak baik-baik saja. Saya pernah membaca satu keluarga. Kalau saya tidak salah, mereka tidak punya ibu lagi. Ada 2 laki-laki dan saudara perempuan mereka. Dan papa mereka kalau tidak salah. Kesenangan mereka, satu keluarga ini nonton film porno di HP. Tiap hari. Akhirnya yang adik itu, ya, dan kakaknya itu memperkosa saudarinya perempuan. Dan bahkan yang adik itu mengaku pernah bersetubuh dengan kambing tetangga. Rusak luar biasa, saudara. Di dunia sekarang ini rusak luar biasa. Tidak baik-baik saja, saudara. Ya. Belum lagi, saudara, hamba Tuhan. Rusak luar biasa. Ya. Saudara lihat-lihat tidak di YouTube akhir-akhir ini, kalau saudara mengamati.